I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum biasanya disebut dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Sedangkan tempat terjadinya nilai ekstrim itu pada titik kritis, atau titik kritis adalah tempat terjadinya nilai ekstrim. Nah, di titik kritis sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ujung-ujung selang, yang kedua titik stasioner, dan yang ketiga titik singular. Nah, pada ujung-ujung selang biasanya kita dapat temui pada soal-soal ya, dimana A sampai B. Contohnya itu bisa kalian lihat pada slide ya, itu contohnya A sampai B. Dan yang kedua itu ada titik stasioner dimana X sama dengan C, maka turunan Fx Fc nya sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga yaitu titik singularnya X sama dengan C, maka turunan Fx Fc nya F aksen C tidak ada. Nah, oke, untuk lebih paham lagi, untuk lebih memahami lagi, coba kalian lihat pada grafik di bawahnya ya. Pada gambar pertama itu dia menunjukkan bahwa ujung-ujung selang, dimana nilai maksimum dan nilai minimumnya itu sudah jelas. Dan yang kedua itu titik stasioner, dimana turunan pertamanya itu ada. Sedangkan yang ketiga yaitu titik singular, dimana turunan pertamanya itu tidak ada. Pada grafik yang ketiga ini tandanya ditandai dengan grafik yang berbentuk lancip ya, maka dia tidak mempunyai turunan. Sedangkan yang kedua itu grafiknya mendatar, maka dia itu mempunyai turunan gitu ya. Oke, untuk lebih paham lagi kita lanjut ke contoh soal saja. Contoh soalnya, tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Yang pertama yaitu fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada min 1 per 2 sampai 2. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x ditambah 1. Dan yang ketiga yaitu fx sama dengan x per 1 ditambah x kuadrat pada min 1 sampai 4. Oke, lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2, dimana min 1 per 2 sampai 2. Oke, untuk menemukan nilai maksimum dan nilai minimum kita harus menggunakan nilai titik kritis tadi ya. Kita harus pakai syarat yang titik kritis. Yang pertama kita harus menentukan ujung selangnya. Nah, untuk menentukan ujung selangnya yaitu dimana x nya itu min 1 per 2 dan x nya sama dengan 2. Dan yang kedua kita harus menentukan titik stasionernya, dimana f aksen x itu harus 0. Maka kita substitusi, kita turunkan dulu fungsinya yaitu min 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, fungsinya itu kan sudah diturunkan, lalu kita bagi dengan min 6, ya dibagi dengan 6 dan dibagi dengan x, maka hasilnya x kuadrat dikurang x sama dengan 0. Kita keluarkan x nya, kita sederhanakan lagi, maka x dikali x min 1 sama dengan 0, dimana x sama dengan 0 atau x sama dengan 1.
Nah, yang ketiga kita harus menentukan titik singularnya. Nah, sedangkan pada syarat ketiga, titik singularnya itu harusnya tidak mempunyai turunannya ya. Maka kita substitusikan saja. Tadi kan X-nya sudah ketemu, jadi X-nya kita ganti dengan min 1/2, maka min 2 dikali min 1/2 ditambah 3 dikali min 1/2, maka hasilnya 1. F2 sama dengan min 2 dikali 2, maka 3 ditambah 3 dikali 2 kuadrat sama dengan min 4. Dan F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan min 4, F min 1/2 itu sama dengan F1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah jelas ya menemukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, untuk nilai minimumnya kita dapat lihat pada F2 di mana nilainya itu min 4, sedangkan nilai maksimumnya pada F min 1/2 di mana hasilnya itu 1. Oke, lanjut pembahasan nomor 2, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1. Nah, yang pertama kita harus menentukan ujung selangnya. Ternyata dari soal tersebut ujung selangnya tidak diketahui. Lalu kita memakai cara yang kedua, yaitu cari titik stasionernya. Titik stasionernya yaitu turunan pertamanya harus 0. Maka kita turunkan fungsinya jadi 3X pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi jadi X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi X min 1 dikali X ditambah 1 sama dengan 0, maka hasilnya X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Lanjut yang untuk cara yang ketiga, yaitu untuk mencari titik singularnya. Nah, di titik singular kan tidak ada turunan ya, maka kita substitusikan lagi, dimana F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 ditambah 1, maka hasilnya min 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan yang kedua yaitu F1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1 min 3 ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, dari sini sudah jelas ya nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa. Nah, untuk nilai minimumnya yaitu F1 karena hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan nilai maksimumnya itu terdapat pada F-1 yang hasilnya sama dengan 3. Oke, lanjut kita ke pembahasan soal yang nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kan Fx-nya sama dengan X per 1 ditambah X kuadrat pada min 1 sampai 4 ya, pada titik min 1 dan 4. Nah, ujung selangnya sudah ketahui yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4. Nah, lalu kita cari titik stasionernya yaitu F aksen X. Nah, dari soal tersebut kita simpulkan bahwa kita harus mencari U dan V-nya. Nah, untuk U-nya kita misalkan X, V-nya kita misalkan 1 ditambah X kuadrat, dimana turunan dari U aksen itu sama dengan 1, sedangkan turunan dari V aksen itu adalah 2X. Maka kita jumlahkan jadi 3X kuadrat dikurang 3 sama dengan 1 min X kuadrat per 1 ditambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan jadi X dikurang 1 dikali X ditambah 1 per 1 ditambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0, dimana X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu titik singular. Titik singularnya itu tidak ada ya, turunannya harusnya tidak ada, maka F min 1 sama dengan min 1 per 1 ditambah min 1 pangkat 2 sama dengan min 1/2.
F4 nya sama dengan 4/1 ditambah 16 sama dengan 4/17. F1 sama dengan 1/1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1/2. Nah, dari pernyataan tersebut kita ketahui bahwa titik maksimum dan nilai minimumnya ya. Nilai maksimumnya kita lihat pada F1-nya karena hasilnya itu sama dengan positif 1/2, sedangkan nilai minimumnya yaitu terletak pada F-1 dimana hasilnya itu negatif 1/2. Nah, itu tadi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.